Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hi guys, how are you today? 여러분 안녕. Hai kawan-kawan, apa kabarnya kawan? Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, Kelompok 2, Semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pengampu Siska Elasa Putri MSI. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi mengemukakan aliran-aliran pemikiran yang mempengaruhi kajian sosiologi hukum. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Gefil Yuniko dengan NIM 2130203033. Selanjutnya ada Jelita Rama Putri dengan NIM 2130203041. Dan berikutnya juga ada Nasiwa Natania dengan NIM 2130203055. Dan yang terakhir, saya sendiri atas nama Putri Cornelia dengan NIM 2130203063. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami dengan judul mengemukakan aliran-aliran pemikiran yang mempengaruhi kajian sosiologi hukum. Aliran dalam sosiologi hukum. Sosiologi hukum pertama kalinya diperkenalkan oleh seseorang berkebangsaan Italia yang bernama Anzilotti pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli pemikir baik di bidang filsafat hukum, ilmu hukum maupun sosiologi hukum. Mazhab formalistis. 1. Kaum positivis berpendapat bahwa hukum dan moral merupakan dua bidang yang terpisah serta harus dipisahkan. Beberapa pendapat para ahli, yakni John Austin, ahli teori hukum Inggris 1790 sampai 1859, yang berpendapat bahwa hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang kedaulatan. Bahwa hukum merupakan perintah yang dibebankan untuk mengatur makhluk berpikir, di mana perintah dilakukan oleh makhluk berpikir yang memegang dan mempunyai kekuasaan. Bahwa hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup, dan oleh karena itu ajarannya dinamakan analytical jurisprudence. Analytical jurisprudence dibagi dua, yaitu hukum yang dibuat oleh Tuhan dan hukum yang disusun oleh manusia. Hukum yang disusun oleh manusia dibedakan menjadi dua, yaitu hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum yang sebenarnya, hukum yang dibuat oleh penguasa bagi pengikut-pengikutnya, dan hukum yang disusun oleh individu-individu guna melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Mengandung 4 unsur utama, yaitu perintah, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Hukum yang tidak sebenarnya bukanlah merupakan hukum yang secara langsung berasal dari penguasa, akan tetapi merupakan peraturan-peraturan yang disusun oleh perkumpulan-perkumpulan atau badan-badan tertentu. Hans Kelsen, ahli hukum dan filsuf Austria, dalam teori murni tentang hukum. Suatu sistem hukum sebagai suatu sistem pertanggapan dari kaidah-kaidah, di mana suatu kaidah hukum tertentu akan dapat dicari sumbernya pada kaidah hukum yang lebih tinggi derajatnya. Kaidah yang merupakan puncak dari sistem pertanggapan dinamakan kaidah dasar atau Grundnorm. Setiap sistem hukum merupakan Sturmverbau atau teori anak tangga Hans Kelsen daripada kaidah-kaidahnya. Penamaan teori murni tentang hukum murni mempunyai makna tersendiri untuk menyatakan bahwa hukum berdiri tersendiri
terlepas dari aspek-aspek kemasyarakatan yang lain yang bermaksud menunjukkan bagaimana hukum itu sebenarnya tanpa memberikan penilaian apakah hukum itu cukup adil atau kurang adil. Mazhab sejarah dan kebudayaan. Hukum hanya dapat dimengerti dengan menelaah kerangka sejarah dan kebudayaan di mana hukum itu timbul. Beberapa pendapat para ahli di antaranya. Yang pertama yaitu Friedrich Karl von Panikny, yaitu ahli ilmu sejarah hukum Jerman. Teorinya, hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat atau Volksgesetz. Semua hukum berasal dari adat istiadat dan kepercayaan, bukan dari pembentuk undang-undang. Yang kedua yaitu Sir Henry Maine, ahli hukum dan sejarawan Inggris. Bukunya yang berjudul Ancient Law, yang teorinya yaitu perkembangan hukum di status ke kontrak dan sejalan dengan perkembangan masyarakat sederhana ke masyarakat modern dan kompleks. Hubungan-hubungan hukum yang didasarkan pada status warga masyarakat yang masih sederhana berangsur-angsur akan hilang apabila masyarakat tadi berkembang menjadi masyarakat yang modern dan kompleks. Aliran utilitarianisme. Tokohnya adalah Jeremy Bentham, filsuf Inggris, yang teorinya yaitu bahwa manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Setiap kejahatan harus disertai dengan hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut, dan derita yang dijatuhkan tidak lebih dari pada apa yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. Kelemahannya yaitu setiap manusia tidak mempunyai ukuran yang sama mengenai keadilan, kebahagiaan, dan penderitaan. Aliran sosiologikal jurisprudence. Beberapa tokohnya yaitu ahli hukum Austria, pelopor aliran ilmu sosiologi hukum. Teorinya yaitu pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup atau living law, atau pembedaan antara kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosialnya. Bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang ada dalam masyarakat. Pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif ataupun ilmu hukum. Akan tetapi justru terletak dan hidup dalam masyarakat itu sendiri. 2. Seorang sarjana hukum dan pendidik Amerika. Teorinya yaitu hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Sedangkan tugas dari ilmu hukum yaitu untuk mengembangkan suatu kerangka di mana kebutuhan-kebutuhan sosial dipenuhi secara maksimal. Konsepnya yang terkenal adalah law as a tool of social engineering, yaitu artinya hukum sebagai alat untuk mewujudkan perubahan-perubahan di bidang sosial. Maknanya saat itu bahwa fungsi hukum adalah untuk mengubah perilaku atau sikap mental warga masyarakat Amerika Serikat yang rasial dan diskriminasi. Aliran realisme hukum. Menurut sarjana hukum Amerika, filsuf hukum Amerika dan hakim Amerika, teorinya konsep yang radikal tentang proses peradilan dengan menyatakan bahwa hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum akan tetapi membentuk hukum. Seorang hakim harus selalu memilih, dia yang menentukan prinsip-prinsip mana yang dipakai dan pihak-pihak mana yang akan menang. Keputusan-keputusan hakim seringkali mendahului penggunaan prinsip-prinsip hukum yang formal. Keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan atau hasil-hasil proses hukum. Llewellyn mengembangkan teori tentang hubungan antara peraturan-peraturan hukum dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Pendapatnya bahwa tugas pokok dari pengadilan adalah menetapkan fakta dan rekonstruksi dari kejadian-kejadian yang telah lampau yang menyebabkan terjadinya perselisihan.